mine. What do you feel beside? Halo, hai guys, kembali lagi di channel Camelia Tarot. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama kalian yang udah bantu aku dengan cara like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman. Aku sangat mengapresiasi akan hal itu dan aku sangat berterima kasih sama kalian karena berkat kalian juga aku mampu untuk melewati batas untuk aku membuka private reading ya teman-teman ya. Karena sudah lewat 150 ya, jadi sekarang aku sudah membuka layanan private reading. Untuk nomor telepon aku akan berikan atau terterakan pada description box-nya. Nanti silakan kalian cek di sana ya teman-teman ya, ketentuan dan syarat-syaratnya bagi kalian yang berminat ya teman-teman. Terima kasih. Oke, karena sekarang sudah tembus 50 dan private reading, dan nanti bulan September aku sudah mulai buka zodiak. Oke, jadi sekarang aku akan berusaha untuk menembus 1000 subscriber ya teman-teman ya. Oke, bantu support aku terus ya teman-teman. Juga bisa dengan cara share ke orang-orang terdekat kalian yang kamu rasa butuh untuk mendengarkan readingan aku. Oke, terima kasih. Sekarang aku kembali nih dengan readingan aku seperti biasa, pick a card reading ya. Hari ini general teman-teman temanya. Oke, tentang jodohku. Tetap ya, masih sama tentang tema sekitar jodoh, tapi kali ini adalah apakah aku sudah bertemu dengannya atau belum. Oke, sekarang kita akan melihat ya teman-teman ya, di sini bagi kamu yang ingin tahu kamu itu sudah bertemu apa belum sih sama orangnya gitu ya teman-teman ya. Kalau belum, nanti akan aku bacakan juga, ambilkan lagi kartu apa yang menghambat gitu ya teman-teman, dari kamunya atau dari pasangan kamunya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya teman-teman ya, dari pile 1. Nanti pile 2 dan pile 3 nya aku kasih di description box timestamp-nya. Oke, kita simpen dulu ya, dadah. Halo untuk pile pertama ya, jadi hari ini aku mau simple aja teman-teman ya, gampang aja ya, tentang apakah aku sudah bertemu dengan jodohku gitu ya. Kita akan mulai ya teman-teman, kita taruh sini dulu ya. Untuk pile pertama, oke, kita akan mulai dari tarotnya dulu ya. Oke teman-teman, maaf ya, aku waktu ini semingguan nggak upload setelah aku mengupload video tentang ciri-ciri jodoh. Soalnya ada urusan mendadak dan juga aku agak nggak enak badan. Jadi aku break dulu, take rest dulu supaya aku kembali fresh lagi saat reading. Ya, kalau aku nggak enak badan pun readingannya nggak akan bagus ya teman-teman jadinya ya. Oke. Yang mau private reading, nanti aku akan sertakan linknya di description box ya, nomornya dan juga syarat-syaratnya ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa japri sama aku ya, jalur pribadi di WA. Oke, kita akan mulai ya. Aku akan ambil 5 kartu aja teman-teman tentang melihat apakah kamu sudah bertemu sama jodohmu itu apa belum sih gitu ya. Kita akan lihat ya. Oke, Eight of Wands, Three of Cups, oke. Oke, Queen of Cups, oke, Eight of Pentacles, oke. Oke. Shuffle-nya sebelah sini ya teman-teman. Soalnya di sini ada tripodnya, jadi aku nggak bisa kalau shuffle langsung di depan. Oke. Ada Queen of Sword. Bottom of the deck-nya ada Queen of Sword. Tadi King of Sword ya teman-teman, sorry ya. Sekarang Queen of Sword. Oke. Oke. Jadi di sini simpelnya aku melihat kamu sudah bertemu dengan orang itu, ya. Kamu sudah bertemu dengan orang itu. Sekarang sebagian dari kalian belum ada yang punya status sama orang itu, atau mungkin belum dekat sama orang itu ya. Jodoh kalian ini belum dekat gitu, tapi kalian sudah mengetahui siapa orangnya gitu. Entah kamu sadari atau tidak ya, ini sepertinya sih sebentar lagi akan ada komunikasi yang intens antara kamu dan dia ya. Ada komunikasi yang intens antara kamu dan dia. Hal itu bisa terjadi karena ada sesuatu hal yang membuat
dia makin dekat sama kamu. Mungkin ya dalam hubungan kerja bisa juga ya, atau dalam saat kamu berpesta sama teman-teman kamu atau menghadiri satu acara, kamu jadi deket sama dia gitu ya. Kayak awalnya cuma teman-teman biasa, tapi karena pas datang itu ketemu, akhirnya kenal lebih dekat lagi begitu ya. Di sini dia yang duluan menaruh rasa sama kamu gitu ya. Tapi di sini aku melihat kamu sepertinya lebih menunda gitu ya, nanti aja gitu, karena kamu tidak ingin lagi jatuh ya teman-teman, atau salah memilih orang lagi gitu ya, sehingga kamu sangat berhati-hati dalam memilih orang ya sebagai jodoh kamu nanti ya. Kamu ini ada Queen of Swords dan King of Swords ya teman-teman ya. Orang yang menggunakan logika, keras kepala, tegas, juga berpendirian ya, sehingga orang jodoh kamu ini ya segan gitu teman-teman ya, ketika dia berbuat yang mungkin kurang baik sama kamu ya, dia akan segan melakukan itu ya teman-teman ya. Karena di sini dia melihat kamu sosok yang tegas ya, tapi juga penuh perasaan gitu ya. Dia menaruh rasa duluan sama kamu. Di sini dia mulai pendekatan sama kamu nanti, tapi kamu sudah tahu orangnya. Posisi kalian bertemu saat ini ada suatu pertemuan atau perayaan atau pesta, atau mungkin karena satu pekerjaan saja gitu ya. Sudah bertemu sudah ya, tapi ada yang sudah menyadarinya, ada yang belum gitu teman-temannya. Ada yang sudah tahap PDKT atau ada yang belum ya, baru sekedar say hello aja. Tapi aku merasa energinya kamu sudah bertemu dengan dia, orangnya ada di sekeliling kamu di sini. Atau mungkin bagi kamu nih yang kenalan secara online ya, di sini ada juga akan ada 8 of Wands juga ya teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan ini ternyata teman online kamu ya. Dia akan melakukan pertemuan atau mengatur jadwal bertemu sama kamu, sehingga kalian bisa lebih dekat lagi dan bisa menjalin hubungan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Sekarang kita lihat dari Wisdom Oracle-nya dulu ya. Aku hari ini simple aja readingnya teman-teman ya, supaya kamu nggak bosan juga nontonnya. Oke. Kita akan mulai ya. Kita akan ambil 3 kartu dari Wisdom Oracle-nya untuk sebagai pelengkap untuk untuk readingan pilihan para kamu gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Kartunya jatuh teman-teman. Oke, ada Imagine. Tunggu sebentar. Apa ini? Fork in the road. Oke, kebanyakan yang ini teman-teman, aku ambil satu saja. Ya. Orangnya malu-malu teman-teman, pingin ngomong sama kamu, tapi message in a battle. Tuh kan, ada yang online. Jadi orang ini malu-malu teman-teman. Pingin ngomong sama kamu, tapi dia tuh malu gitu buka komunikasi sama kamu ya. Untuk memulai satu percakapan sama kamu, dia merasa kamu itu orang yang gimana ya, sangat sensitif dan juga membuat dia tuh malu gitu, membuat dia deg-degan gitu kalau deket kamu. Makanya dia perlahan-lahan dulu, nanti kalau sudah cocok sama kamu baru deh dia menyatakan perasaan sesungguhnya sama kamu ya, jodoh kamu ini. Dia kayak lagi deket-deketin kamu ya, entah kamu sadar atau enggak. Dia tuh kayak memberikan kode-kode, semacam kode gitu sama kamu ya, kan ada fork in the road ya, kayak dia tuh memberikan kode-kode gitu loh sama kamu teman-temannya tentang perasaan dia yang sebenarnya. Tapi dia berharap itu kamu sih peka gitu, cuma ternyata kamu sepertinya masih belum ya. Masih belum peka gitu teman-temannya, atau mungkin beberapa dari kalian sudah ada, karena ini general ya teman-teman. Balik lagi ya, dan ini message in the battle. Ada yang online ya, akan mengirim, mungkin dia akan mengajak kamu ketemuan ya secara langsung atau secara intens, atau mungkin lewat telepon ngomongnya ya, baru nanti atur jadwal bertemu ya. Tapi kalian mungkin akan bertemu teman-temannya di sini ya, secara fisik gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kali ini, jodoh sudah bertemu apa belum? Jawabannya sudah ya. Oke, sekian dari aku untuk file pertama. Aku harap bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe ya teman-teman. Kalau kamu bisa, kamu share juga ke teman-teman kamu yang kamu rasa dia butuh untuk readingan aku ya. Sekian dari aku untuk file pertama. Aku harap ini bisa untuk kamu ya teman-teman. See you in the next reading untuk file pertama. Dari file pertama. Oke, halo untuk file kedua yang pilih corak ini ya.
Aku hari ini mau reading buat kamu tentang apakah kamu sudah bertemu sama jodoh kamu atau belum ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, ini general reading ya, nggak akan definite untuk semuanya ya. Tapi ini aku berharap ini bisa menambah energi positif buat kamu sehingga kamu bisa gimana? Bisa lebih baik lagi ke depannya. Simpelnya gitu ya teman-teman ya. Hari ini aku mau simple reading aja deh ya. Aku sudah buka layanan private reading. Silahkan bagi kalian yang berminat untuk mengecek description box aku dan tertera nomor aku di sana dan juga persyaratannya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa japri sama aku atau jodoh pribadi lewat WA ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Aku akan ambil 5 kartu dari kartu tarotnya. Oke. Aku baru pertama buka teman-teman ya. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kalian bagi kalian yang ingin private reading sama aku. Terima kasih. Oke, kita shuffle terlebih dahulu ya kartunya ya. Supaya energi dari kartu pertama tadi benar-benar hilang dan jangan di overskip untuk shuffle kartunya. Ini akan sebentar saja supaya kamu bisa masuk energinya ke dalam sini ya. Dan bagi kamu yang ingin lebih resonate lagi, kamu bisa subscribe ya supaya energi kamu tuh makin kuat tertariknya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai ya, ambil 5 kartu terlebih dahulu ya. Aku shuffle-nya sebelah sini ya teman-teman ya. Tanganku nggak bisa karena ada tripodnya di sana. Oke. Ace of Swords. Oke, Eight of Pentacles again. Lagi loh teman-teman ya. Ini keluar juga ini. Oke, the Sun. Okay, let's see. Okay. Wow, banyak sekali. Okay, Four of Pentacles. Okay. Tunggu sebentar. Kedua, oke. Itu High Priestess, oke. Bertemu di decknya ada, wow, Seven of Swords. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah kamu belum kenal atau belum bertemu sama orang ini. Ya. Kamu belum bertemu sama orang ini karena orang ini masih fokus sama dirinya sendiri. Terutama dalam percintaan, dia sudah banyak sekali mengalami kegagalan sehingga dia harus memilah-milah dan memilih mana yang terbaik. Dia tidak ingin salah langkah lagi ya. Di sini dia masih duduk di singgasananya, aku bilang ya, masih pada zonanya dia, belum ingin keluar untuk mencari pasangan baru ya. Tapi cepat atau lambat dia akan memikirkan hal itu di sini ya. Dia akan mulai beranjak ya karena intuisinya mendorong dia untuk segera bertemu dengan kamu gitu. Intuisinya dan juga intuisi kamu itu saling terikat satu sama lain sehingga akan menimbulkan suatu pertemuan nanti ya, cepat atau lambat. Hanya diri alam semesta yang tahu, dan dia akan mengatur diri kamu kapan kamu bertemu dengan orang ini. Orang ini masih fokus sama pekerjaannya, masih duduk di singgasananya, masih belum memikirkan hal itu, dan juga dia masih bersenang-senang akan kesendiriannya terlebih dahulu. Apalagi soal cinta, dia sudah sering sekali gagal ya, dia sudah sering sekali berkelana tentang hal itu, tentang asmara itu ya. Semuanya memanfaatkan dia, makanya dia tidak mau lagi salah langkah dan dia akan segera untuk melihat. Dia bisa teman-teman, dia bisa mempunyai kemampuan untuk melihat apakah ini benar atau tidak, apakah ini pas untuk dia atau tidak, karena dia sudah banyak pengalamannya, intuisi dia juga sudah terbangun, dan juga dia memiliki spiritual yang bagus ya teman-teman ya, spiritual yang bagus. Semua kebohongan itu dia bisa tahu apakah orang ini berbohong atau tidak, dia tahu akan hal itu. Jadi dia tidak akan salah lagi memilih kamu, dan di sini dia akan datang ke kamu itu dengan saat kalian berdua dalam keadaan happy, atau dia sekarang kamu yang dalam keadaan lagi happy atau dia dalam keadaan lagi happy, si kalian bertemu di sini ya, kondisinya ya dalam hal bersenang-senang seperti itu, mungkin liburan atau lain sebagainya ya, tanpa kalian sadari kalian bertemu begitu ya. Oke. Dia fokus sama pekerjaannya teman-teman, lagi menjaga keuangan dia yang mungkin sebelumnya mereka habis-habisan sama pasangan sebelumnya. Oke, jadi di sini dia menggunakan logikanya dan intuisinya untuk memilih mana yang tepat gitu ya.
yang menghambat, sepertinya itu aku klarifikasi lagi teman-teman ya, hal yang menghambat lainnya ada nggak? Oke. Aku di sini hal yang menghambat itu salah satunya adalah pekerjaan ya. Dia ingin fokus sama dirinya sendiri, masih teman-teman ya, belum ingin membuka hati lagi karena dia baru saja gagal mungkin dalam urusan percintaan gitu ya. Four of Wands. Oke, sepertinya aku merasa orangnya sudah pernah menjalani suatu hubungan rumah tangga gitu ya. Oke. Tuh. Di sekelilingnya dia banyak yang toksik teman-teman ya, sehingga dia harus membersihkan hal itu terlebih dahulu dalam dirinya ya. Dia harus membersihkan kekotoran-kekotoran batin yang ada dalam dirinya, dan juga orang-orang di sekelilingnya dia yang ternyata toksik gitu ya. Dia harus menyingkirkan hal itu terlebih dahulu. Dia juga masih ragu akan komitmen karena dia mungkin belum siap teman-temannya. Dari segi keuangan dia mungkin belum siap, makanya dia masih bekerja keras. Dan juga mungkin dari segi keluarga atau internnya, faktor internal yang masih menghambat dia untuk serius gitu ya. Di sini kamu aku rasa sudah menunggu, tinggal dianya saja kapan datangnya gitu ya, tergantung dianya di sini ya. Tapi cepat atau lambat kalian pasti akan dipertemukan karena intuisi kalian yang terbangun ya, membuat tali komunikasi antara kamu dan dia untuk dekat gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat dari wisdom oracle-nya. Aku akan ambil 3 kartu ya. Oh ya teman-teman, maaf ya kemarin seminggu itu nggak upload teman-teman, soalnya aku ada kesibukan dan juga aku nggak enak badan setelah itu ya, makanya jadinya aku lebih baik take a rest dulu ya, break dulu, tenangin pikiran, pulihin energi ya. Karena kalau dalam kondisi nggak bagus, baca kartu tarot juga nggak enak teman-teman ya, energinya nggak akan bagus ya, kita akan susah juga jelasinnya gitu ya. Oke, aku ambil dulu ya. Oke, 1, 2, go clean it up ya. Lihat itu kan, ada yang masih dia harus bersihkan, ada yang harus dia bereskan teman-teman ya. Nah, situasi-situasi sekeliling dia yang kurang mendukung dia, kurang baik sama dia, dia harus mengangkat semua itu, dia harus pergi dari semua itu dulu ya, dan membangun kesiapan dirinya dalam berkomitmen terlebih dahulu sebelum dia datang ke kamu ya. Kalau kalian sudah kenal, mungkin kalian nggak butuh waktu lama teman-teman ya untuk kasih menjalani waktu. Dia nggak akan butuh waktu lama untuk pacaran ya, karena dia mungkin akan langsung serius. Mungkin kalian pacaran ya mungkin 1 atau 2 bulan lah ya, setelah itu menikah gitu ya. Gue lihat ya, dia lagi berkarya dengan dirinya sendiri, lagi berusaha keras, lagi membangun dinastinya dia sendiri ya untuk mencapai kesuksesan ya. Dan dia juga harus membersihkan sekeliling dia yang dia rasa kurang baik untuk dia. Jadi di sini ya, Seven of Swords lo bawahnya ya, bottom of the deck ya, sorry bawahnya, bottom of the decknya ya. Sini dia harus menyingkirkan, bukan menyingkirkan, menjauhi orang yang manipulatif terhadap dia ya, yang kurang baik ya, dalam kutip kurang baik, dan juga merugikan dia gitu ya. Di sini seiring berjalannya waktu ya, dia semasa ini akan membukakan babak baru untuk kalian ya, sebuah pertemuan yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya dimanapun itu ya teman-teman ya. Jadi kamu harus siap-siap ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya kondisinya ya. Oke, kalau kamu ingin tahu ciri-cirinya kayak gimana, ada kok videonya yang udah aku buatin tempo hari itu, silahkan kamu cek ya kalau kamu merasa kamu suka sama readingan aku. Oke, sekian dari aku untuk file kedua ya. Kalau kamu ini membantu kamu, kasih dong aku like dan subscribe ya teman-teman ya. Boleh kamu share juga ke teman-teman kamu yang kamu rasa dia membutuhkan readingan aku ini supaya banyak yang terbantu. Oke, sekian dari aku untuk file kedua. See you in the next reading untuk yang file kedua. Dadah file kedua. Halo untuk yang file terakhir, yang file ketiga ya, yang pilih corak ini. Oke, sekarang aku mau reading tentang kalian semua, tentang apakah aku sudah bertemu sih dengan jodohku atau belum gitu ya. Kalau belum, apa sih yang menghambat gitu ya. Ini general, nggak konsisten untuk semua dari kalian, tapi aku berharap bisa menambah energi positif untuk diri kalian ya, supaya kamu bisa lebih baik lagi ke depannya ya, lebih semangat lagi menjalani hari-hari. Oke, kita akan mulai dari kartu tarotnya. Aku sudah buka layanan private reading. Bagi kamu yang ingin melakukan private, silahkan cek di description box ya tentang syarat dan ketentuannya. Nanti kalau ada informasi yang kurang, silahkan kamu japri sama aku ya, secara pribadi di WA. Oke, karena ini baru pertama kali, aku akan usahakan aku semaksimal mungkin untuk melakukan private reading sama kalian ya. Terima kasih teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman, kemarin aku semingguan nggak upload video karena setelah upload video yang terakhir itu aku akan ada kesibukan teman-teman ya, yang nggak bisa aku tinggalkan, dan juga setelahnya aku kurang enak badan, jadi aku harus beristirahat terlebih dahulu karena tidak baik juga melakukan pembacaan tarot apabila sedang dalam kondisi yang tidak aktif ya.
Ya, kita akan mulai ya. 5 kartu untuk orang ketiga tentang belum ya, kartu ketiga aku shuffle kartunya di sebelah sini teman-temannya, karena ada tripod di sana, nanti aku nggak bisa shuffle-nya ya. Oke. Now 6 of Cups, Wheel of Fortune. Oke, 4 of Swords. Oke. King of Sword, Knight of Sword, sorry. 1, 2, 3, oke. 4, itu ya. Oke, last card, oke. Bottom of the decknya Queen of Pentacles. Oke, sini ya. Tata dulu ya. Jadi kesimpulannya, intinya gitu ya. Apakah kamu sudah bertemu dengan jodohmu? Jawabannya sudah pernah, bahkan sudah berlalu gitu ya. Orang masa lalu bisa. Nah, karena sini ada Queen of Pentacles, Three of Swords. Ya, oke, bener ya. Kamu sudah bertemu dengan orang ini teman-teman. Ya, ini mungkin orang masa lalu kamu yang sudah lewat gitu ya. Mantan kamu, atau bisa juga masa lalu kamu pokoknya teman-teman. Kamu sudah pernah kenal sama orang ini, lalu orang ini pergi gitu teman-teman ya. Tapi dia akan kembali lagi gitu ya. Dia akan kembali lagi karena kamu kan takdirnya gitu. Kalian berjodoh, kalian jodoh gitu. Makanya dia akan kembali lagi gitu. Di sini setelah kepergian dia sangat memikirkan akan hal itu teman-teman. Sorry ya, ada sedikit rekonstruksi di sebelah. Oke, kita lanjut ya. Di sini dia kembali lagi sama kamu ya, karena kamu takdirnya. Dia merasa dia tidak bisa, ini Four of Swords dan Wheel of Fortune sangat berkaitan di sini ya. Dia tidak bisa pergi ya, mencoba sejauh apapun dia pergi di sini, dia akan tetap kembalinya sama kamu gitu ya. Kan di sini aku merasa kalian energi masa lalu, orang masa lalu ya, sehingga aku di sini menyatakan kalian sudah pernah bertemu dengan orang ini, bahkan sudah lewat gitu ya. Tempat pergi dalam kehidupan kalian, tapi akan kembali lagi cepat atau lambat ya. Tapi balik lagi, ini general reading, nggak akan resonate semuanya untuk kamu gitu ya. Lalu di sini dia pergi gitu, dia berusaha untuk mencari lagi orang baru, tapi dia tidak pernah menemukannya. Yang ada malah dia yang tekor terus gitu, dia yang rugi terus gitu ya. Kayaknya sekarang lebih baik dia tenangkan diri dia dulu di sini ya, mencoba untuk melihat apa kesalahan yang pernah dia lakukan, terus bagaimana ke depannya. Dia berusaha untuk ibaratnya seperti melakukan introspeksi diri gitu ya teman-teman ya. Belibet, melakukan hal itu sehingga dia bisa melihat yang mana yang benar, mana yang baik buat dia, mana yang tidak, yang mana yang harus dia jauhi gitu ya. Apalagi di sini Queen of Pentacles, dia berusaha nih sekarang lagi berusaha bekerja keras ya teman-teman, sangat berkaitan dengan kartu Seven of Wands. Dia sangat bekerja keras gitu ya. Dia sangat bekerja keras untuk mengumpulkan keuangan dia di sini ya, memajukan kehidupan dia ya, dan memakmurkan kehidupan dia, karena dia tahu dan dia yakin bahwa kamu, sebagian dari kalian masih ada yang menunggu, tapi sebagian lagi sudah ada pergi dengan atau memiliki pasangan baru gitu, atau tidak ingin kembali lagi sama mantan. Tapi sebagian besar dari kalian, karena di sini aku bacanya sesuai dengan kartu tarot ya, maka kapal ketiga ini aku rasa kalian banyak kembali sama mantan gitu ya. Tapi mau atau tidaknya kalian kembali itu tergantung kalian semua ya. Apabila kalian tidak, maka anak semesta tidak akan memaksa hal itu ya. Di sini ada semesta tidak akan memaksa hal itu, dan kamu akan dipertemukan dengan orang yang lain gitu. Tapi apabila kamu masih ada keinginan, maka hal itu akan terjadi teman-teman ya. Jadi apa sudah bertemu? Jawabannya sudah ya teman-teman ya. Gitu simpelnya aku bilangnya ya. Kita hari ini simple reading aja teman-teman ya, supaya nggak kepanjangan durasinya, kalian juga nggak bosan nontonnya. Oke. Ya, sini dia akan segera datang ya. Ada Knight of Swords di sini, tapi tidak menutup kemungkinan dia on off gitu loh teman-teman ya. Dia datang, nanti dia pergi lagi, nanti dia datang, dia pergi lagi gitu ya, sampai dia pas gitu ya, sampai dia menemukan atau mendapatkan suatu ilham yang pas untuk dirinya, yang nggak akan pergi lagi kemana-mana gitu ya. Tinggal kamu, kalau kamu masih menginginkan melanjutkan, kamu
harus bersabar kepada orang ini ya. Karena orang masa lalu kamu sudah tahu bagaimana sifat dia, tingkah dia ya, kamu sudah mengetahuinya. Kalau kamu ingin ya kembali karena aku merasa dia jodohmu gitu. Tapi kalau kamu menolaknya, mungkin alam semesta akan memberikanmu yang lebih baik lagi atau yang lain lagi gitu ya teman-temannya di sini. Tapi sebagian dari kalian banyak yang dealing sama mantan lagi gitu ya. Tapi kalau kalian merasa nggak cocok sama file ini ya, kalian bisa pindah ke file yang lain, karena aku merasa banyak sekali yang anti kembali dengan bukan orang ketiga, orang masa lalu gitu. Banyak sekali yang anti ya teman-teman ya. Siapa yang mau kembali lagi sama orang masa lalu ya? Sebagian besar tidak ya, tapi sebagian kecilnya mungkin iya. Oke, sekarang kita lihat dari wisdom oracle-nya. Jawabannya sudah teman-teman ya, kalau sudah lewat. Oke, mungkin ini yang sudah cerai akan merujuk lagi, yang sudah putus nyambung lagi, terkoneksi lagi gitu ya. Oke, kalau kamu nggak ingin kembali sama orang masa lalu, kamu bisa aku bilangnya sih seperti ini teman-teman ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa ya tentang keinginan kamu, lalu melepaskannya ya, jangan dipikirkan terus ya, dan ikhlaskan saja. Nanti kamu akan diberikan ya, walaupun tidak sesuai 100% dengan keinginanmu, tapi kamu diberikan suatu pencerahan gitu teman-teman ya, agar lebih bisa untuk bertemu dengan orang yang lebih baik lagi gitu loh ya. Oke, aku bacanya sesuai dengan aku loh teman-teman ya, jangan salin aku kalau misalkan tidak resonate karena general ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya teman-teman ya. Aku ambil 3 kartu terlebih dahulu untuk melihat situasinya ya teman-teman ya, bukan ciri-ciri jodoh, sorry. Apakah sudah bertemu gitu ya, masih seputar jodoh temanya. Aku sepertinya, kenapa aku bahas jodoh, karena mungkin sebenarnya kalian tertarik ya teman-teman ya dengan tema yang berkaitan dengan jodoh masa depan gitu ya. Kayak aku coba membuat konten banyak-banyaknya tentang hal itu ya. Oke, ada to the sea. Dia sangat kehilangan ya, jadi akan kembali loh kan. Ada Knight of Swords, God of Distance ya, dia akan segera datang sama kamu teman-teman ya. Tinggal kamu tunggu aja gitu ya. Tinggal kamu tunggu aja, karena dia sudah membawa perubahan yang sangat baik dalam dirinya ya. Dia sudah banyak belajar setelah pergi dari kamu, makanya dia sudah mulai untuk bisa bersikap lebih dewasa, lebih sayang sama kamu, dan juga lebih perhatian, dan berusaha untuk menjaga hatinya. Mungkin kalian putus ini karena orang ketiga mungkin sebelumnya ya. Oke, jadi dia mulai melakukan introspeksi diri karena juga dia sudah merasakan apa yang kamu rasakan mungkin. Maka dia berpikir ini sudah saatnya untuk kamu kembali, untuk dia kembali sama kamu gitu ya. Oke, sekian dari aku untuk file ketiga. Aku harap bisa resonate sama kamu. Kalau kamu suka, kasih dong aku like dan subscribe ya teman-teman, dan juga bisa share ke teman-teman kamu yang kamu rasa membutuhkan. Oke, sekian dari aku ya untuk file ketiga. See you on the next reading. Dadah file ketiga.